Selamat pagi saudara-saudara, selamat berjumpa kembali di dalam kasih Tuhan. Mari kita berdoa untuk mendengarkan firman-Nya. Ya Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu yang terus memberikan kami kesempatan menikmati hidup sampai saat ini. Kami sadar bahwa hidup kami ini sangatlah terbatas. Karena itu, kami sangat membutuhkan Engkau ya Tuhan yang tidak terbatas itu. Dan kami sungguh-sungguh bersyukur jika Engkau selalu menghadirkan diri-Mu untuk kami jumpai melalui firman-Mu. Karena itu Tuhan, berikanlah kami hati yang sungguh-sungguh hormat kepada firman-Mu dan kemampuan untuk mengerti, memahami, terlebih melakukannya dalam kehidupan kami. Sehingga kami tidak berjalan sesuai dengan keinginan kami, tapi berjalan bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur 90 ayat 2-6 dan ayat 12. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Sebab di mata-Mu 1000 tahun sama seperti hari-hari kemarin apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Demikian firman-Nya. Saudaraku, renungan pagi edisi 19 November 2020. Sadar akan keterbatasan usia. Saudara-saudara, Sigmund Freud mengatakan seperti ini. Apa untungnya bagi kita panjang umur jika itu sulit dan tandus kegembiraan, terlebih minim nilai hidup. Saudara-saudara, ini ungkapan yang sangat bagus untuk kita renungkan secara mendalam jika ada di antara kita yang merayakan hari ulang tahun. Kalau seorang berulang tahun, kira-kira mana yang lebih tepat? Mengucapkan selamat panjang umur atau selamat berkurang jatah usianya? Saudaraku, ketika merayakan ulang tahun dan ketika kita merenungkan secara mendalam, ternyata kita akan mendapati diri kita bahwa jatah umur kita memang sudah berkurang. Paling tidak kesadaran ini dapat mendorong kita berpikir apakah sudah menjalani hidup secara berarti, berdampak dan berguna. Dalam Mazmur 90, Musa mengakui bahwa Tuhan sebagai tempat perlindungan dan perteduhan yang pasti. Ia menyadari keterbatasan hidup manusia yang sebentar padanya. Tetapi sejurus kemudian lenyap dan dunia tidak lagi mengingatnya. 70 tahun atau bila kuat 80 tahun itu menggambarkan adanya batas usia manusia. Karena itu yang kita harapkan adalah belas kasihan, pemeliharaan dan kemurahan Tuhan, karena hidup kita sangatlah terbatas. Pemazmur mohon agar dirinya ditolong untuk dapat menghitung hari-hari hidupnya dan kemudian akan menjadi bijaksana, yaitu dapat menikmati kasih setia Tuhan dalam rasa syukur. Saudara-saudaraku, kesadaran akan keterbatasan masa hidup kita kiranya membuat kita terus menghargai dan bersyukur atas setiap tarikan napas yang masih Tuhan karuniakan kepada kita. Ungkapan syukur yang juga diwujudkan dengan usaha membuat hidup yang masih dijalani menjadi berarti, berdampak bagi orang lain. Hidup yang dijalani menjadi berarti saat hidup kita tidak fokus kepada diri sendiri, tetapi juga mengarahkannya kepada sesama kita. Jadi yang penting bukanlah panjang pendeknya umur, tetapi bagaimana dengan hidup ini kita bisa menjadi berkat bagi sesama kita. Seorang penulis ternama dari Amerika Serikat bernama Mark Twain mengatakan,
Umur adalah harga yang tertinggi untuk membayar sebuah kedewasaan. Ini mau mengungkapkan bahwa setiap kita dalam merayakan hari ulang tahun, harusnya kedewasaan juga akan makin terlihat. Tuhan menolong kita. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman kehidupan yang Engkau layakkan kami alami pada pagi hari ini. Kami semakin sadar bahwa usia kami atau umur kami di dunia ini sangatlah terbatas. Namun kami melihat bahwa itu adalah karunia yang terindah yang Tuhan berikan kepada kami. Karena itu, tolonglah kami Tuhan, kami sungguh-sungguh menggunakan kehidupan ini dengan baik. Tidak berfokus kepada diri sendiri, tapi bagaimana dalam potensi kami, kehidupan kami juga bisa dirasakan dampak baiknya oleh orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan, biarlah kehidupan kami Tuhan bisa bernilai atau bisa berdampak baik bagi sesama kami. Peliharakanlah perjalanan hidup kami Tuhan, sehingga hidup kami terus terpelihara dalam tuntunan kasih-Mu. Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa kepada Bapa di sorga. Amin.